Selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku sekalian. Natal sedang tiba. Sayangnya, setiap Natal tiba, ia selalu diperguncingkan dalam masyarakat kita yang terpecah ini. Saat kaum Nasrani sedang mempersiapkan hati dan suasana khidmat sukacita untuk penyambutan Natal dan ibadah mereka, ada saja pihak-pihak yang merasa gelisah, terganggu emosinya dengan apa-apa saja yang pokoknya beraroma Natal. Ya, apa saja loh. Entah itu pohon cemara kek, entah hiasan dan pernik-pernik Natal di toko-toko dan mal-mal, entah topi merah Santa, atau spanduk ucapan Natal di palang pintu atau di gedung, atau musik-musik dan tarian dan kor pujian-pujian Natal, atau bahkan tanda salib yang konon katanya ada jinnya, dan apalagi ibadah Natalnya di gereja-gereja dan rumah-rumah ibadah. Nah, ada apakah ini? Ya, pasti ada salah paham besar yang perlu diluruskan agar bulan Desember tidak terlanjur keterusan disebut orang-orang sebagai bulan salah paham. Nah, kita pernah dengar begitu kan? Banyak pihak yang haram memberikan ucapan selamat Natal kepada orang-orang Nasrani. Semua elemen dan aroma Natal dilabel kafir, bahkan syirik. Alasannya sulit, sumir, nggak bisa dipahamin kecuali barangkali Natalofobia yang istilah sekarang ini. Bagi mereka mengucapkan selamat hari Natal itu disamakan dengan mengakui Allah melahirkan anak. Nah, ini masalahnya. Dan bila Allah beranak, lalu dipersoalkan bidannya itu siapa? Ada pula yang menyalahi tanggal 25 Desember lah. Dan ada yang mempermasalahkan Yesus yang konon katanya tidak pernah memerintahkan perayaan kelahirannya. Padahal secara kasat mata, perintah non-verbal Injil justru dan bahkan diberikan dari bumi dan dari sorga. Sudah diberikan terang benderang. Kita akan lihat nanti. Sama halnya Yesus pun tidak pernah menulis kitab Injil dan tak pernah memerintahkan murid-muridnya untuk menulis. Itu otomatis kasat mata ya. Dan ada pula seorang tokoh masyarakat yang malah melantangkan Natalofobianya. Nah, ketika Anda mengucapkan selamat Natal katanya ya, itu artinya selamat. Allah sudah melahirkan anak pada tanggal 25 Desember. Dan konsekuensi yang ketiga yaitu mengakui bahwa Nabi Isa itu mati di tiang salib. Hahaha. Bila diteruskan alur kaitan-kaitan pendalilan kausa efek seperti ini, maka jangan-jangan kelahiran Isa pun adalah kesalahan Allah. Karena Allah sendiri kan yang sudah tahu, namun tetap mencipta Isa dengan semua potensi kekafiran yang menyertainya. Yalah, salah paham inilah yang akan kita bahas di sini secara lurus, secara sahih, berdasarkan keasliannya yang disaksikan oleh banyak saksi mata yang paling absah. Lihat slide ini. Natal itu kisah paling nyata dan mulia disahkan oleh 5 kali malaikat Tuhan. Nah, di sini peristiwa Natal akan dikisahkan secara piktorial, seri gambar yang mengilustrasikan event-event penting tentang Natal, kelahiran Yesus yang menampilkan keabsahan dan otoritatifnya Natal sejati, lengkap dengan persaksian dari malaikat sebanyak 5 kali. Dan sekali kita tahu akan kisah yang sejatinya, maka pastilah Natal tidak menjadi ajang yang dinista diolok-olok lagi, melainkan malah menjadi kagum dan mensyukuri. Sebab siapakah dan adakah manusia dunia yang kelahiran Natalnya pernah dipersaksikan demikian hebat dari surga, begitu penting dan mulia? Nah, Taurat dan Injil bahkan Quran pun mensyaratkan kecukupan adanya saksi mata yang sahih demi untuk mengesahkan suatu hal yang secara sahih. Baca hukum Taurat dan Injil sebagai berikut. Nah, kita baca satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang. Baru atas kesaksian atau keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan lagi. Yaitu Taurat, Keluaran 19:15. Yesus pun berkata, dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Yohanes 8:17. Nah, kita mulai ya. Maria dan Yusuf bertunangan. Itu dimulai kisah akan kelahiran sang bayi Yesus ya. Nah, disaksikan ya oleh tentu sanak keluarga semua. Nah, inilah saksi pertama-tama dari malaikat, yaitu kepada Maria. Adakah yang haram di sini? Dikatakan oleh malaikat, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Elohim yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus,
anak Elohim. Lukas 1:35. Ini luar biasa. Sang anak dilahirkan ya, ternyata dari apa? DNA-nya roh Tuhan sendiri. Roh God yang kudus dengan kuasa God yang maha tinggi. Bukan anak hasil kawin-mawin manusia dan lain-lain. Lihat, istilah anak di sini diberikan oleh malaikat, yaitu istilah sorga untuk sang anak yang spiritual, bukan si anak seperti istilah kita untuk anak biologis kawin-mawin. Sang anak Elohim di sini diartikan sebagai sang pewaris God, kudus, penuh kuasa God. Jadi kita nggak bisa habis heran bahwa ayat ini sering dilabelkan oleh orang-orang seberang sebagai ayat yang porno dan dibayangkan sebagai ayat persanggamaan, persetubuhan ya. Yaitu persetubuhan antara Allah dengan Maria menghasilkan anak biologis. Nah, itulah bayangan imajinasi dan pelabelan porno yang haram seharam-haramnya kan? Padahal ini justru ayat dahsyat dari God di mana God mengungkapkan kerahasiaan yang besar, inkarnasi tentang firman dan kalimat Tuhan menjadi manusia dan diam di antara manusia. Ini demi misi penyelamatan umat manusia. Dan jelas berlainan dengan kalimat Allah SWT yang dibawa oleh Jibril turun menjadi kitab Quran. Jadi lain konsepsinya dan jangan dicampur adukkan. Maka dipertegas lagi bahwa DNA-nya berasal dari Roh Kudus, bukan dari Maria. Ya, kali ini saksi yang kedua itu ditujukan kepada Yusuf, tunangan Maria. Malaikat datang dan berkata dalam mimpi Yusuf, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Matius 1:20. Nah, ini kan karena Maria mengatakannya tentu kepada tunangannya bahwa dia hamil. Nah, tetapi waduh, kaget Yusuf. Lalu berniat untuk menceraikan, tapi lalu di stop sama malaikat Tuhan dari sorga. "Yusuf, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Maka Yusuf pun mengambil Maria sebagai istri, tetapi tidak melakukan hubungan suami istri karena anak yang bakal dilahirkan nanti itu adalah kudus. Dalam perjalanan waktu, Kaisar Agustus sang penjajah Israel ini mengeluarkan dekret ya bahwa semua orang harus pulang kampung asalnya untuk dicacah, untuk disensus jiwa. Maka pulanglah suami istri muda ini ke Bethlehem tempat mereka dilahirkan. Sampai di Bethlehem penginapan itu penuh. Semua tamu-tamu yang pulang itu banyak sekali sehingga mereka harus mencari tempat dan hanya ketemu di kandang domba. Dan lahirlah Yesus di kandang domba diletakkan dalam palungan. Nah, kemudian cerita yang lain lagi yang paralel, para gembala yang di sekitar situ malam itu lagi menjaga domba-dombanya. Para gembala yang rakyat jelata di padang Efrata Bethlehem ini sedang menikmati malam yang damai dan indah. Lagu Silent Night Holy Night itu terkenal sekali, berkumandang hingga kini setiap Natal dinyanyikan. Karena dari sinilah tiba-tiba tanpa diduga muncul suatu berita terbesar bagi manusia di sepanjang zaman dan masa. Malaikat Gabriel datang menyaksikan sebagai saksi ketiga, memproklamirkan Natal Sang Juru Selamat kepada gembala-gembala itu. Apa dia punya proklamasi? Ini dahsyat. Para gembala terima pesan dahsyat malaikat bagi seluruh bangsa-bangsa, bukan hanya ya mereka segelintir para gembala. Kata malaikat itu kepada para gembala, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus," itu Al-Masih, "Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Kemudian tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji God.
Katanya, nah ini luar biasa kata-katanya. Kemuliaan bagi Elohim di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, inilah para saksi mata dari langit dan dari bumi. Kita lihat ini rangkumannya. Para saksi mata dan telinga yang polos mencari Tuhan, mencari Mesias, menemukan Mesias itu di palungan. Nah, mereka, para gembala, setelah malaikat pergi, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Jadi semuanya benar. Kemudian menjumpai sang bayi, segala sesuatu yang mereka dengar dan lihat dari malaikat itu, semuanya sesuai faktual dengan apa yang telah dikatakan oleh malaikat itu kepada mereka. Maka akhirnya kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji-muji dan memuliakan God. Ini adalah satu bukti konfirmatif dari gembala-gembala yang sangat polos, menyatakan bahwa itu sesuai dengan apa yang dikatakan malaikat. Di sini perlu saya rangkumkan sedikit ya, dengan ringkas, tentang signifikansi dan kualitas kesaksian para gembala. Pertama-tama, kenapa God memilih sang anak untuk dilahirkan di kandang domba? Nah, ini adalah bagian dari rancangan God untuk memilih para gembala sebagai saksi mata yang sah, yang absah. Nah, para gembala itu kan polos dan marginal. Diberikan kabar baik surgawi yang langsung mendorong mereka untuk bertindak segera ya. Karena pertama, untuk melihat apakah kabar baik, kabar ajaib dari malaikat itu benar apa adanya. Kedua, untuk menyaksikan sendiri seperti apakah sang anak surgawi itu ya dikatakan oleh malaikat sebagai 3 hal: juru selamat, Mesias, dan Tuhan. Ini luar biasa. Istilah Mesias, sosok penyelamat Yahudi, memang sudah dinanti-nantikan dan didengungkan oleh setiap orang Yahudi di zamannya, bahkan juga sampai kini oleh sebagian orang-orang Yahudi. Tentulah istilah ini tertanam di hati para gembala dan kini mendadak dimunculkan oleh malaikat. Dan sang Mesias kini ada lahir di wilayah mereka. Luar biasa. Dengan pengantar malaikat bilang, seorang bayi dibungkus dengan kain melampin dan terbaring di dalam palungan. Tentu mereka bergegas untuk melihatnya sendiri serta memberi penghormatan dan pemuliaan kepada God. Kemudian yang ketiga lagi, untuk memberitahu kepada sang orang tua dari sang anak pengalaman dahsyat yang mereka alami dengan mendengar kata-kata para malaikat tersebut, yaitu tentang sang anak lagi. Dan dikatakan dalam Injil Lukas, Maria merekam semua kisah kesaksian para gembala itu dalam hatinya. Lukas 2 ayat 19. Nah, karena direkam dengan baik, maka Maria inilah sebagai sumber otentik untuk mengatakannya, menceritakannya kepada Lukas kemudian hari secara otentik. Nah, dialah narasumber aslinya kisah Natal. Jadi bukan dongeng-dongeng dari mulut ke mulut, bukan kisah-kisah yang diceritakan ulang berabad-abad kemudian, yang banyak menjadi dongeng bias dan bahkan sesat sekarang ini. Sekarang saksi yang lain lagi. Ini saksi kafir. Orang Majus itu bukan orang Yahudi, dianggap kafir pada zaman itu. Orang Majus dituntun oleh bintang raja ke Bethlehem. Ini adalah sebuah maha pencaharian akan sang raja lewat tanda bintang ya. Nah, persoalannya siapa orang-orang Majus ini? Dari mana dan apa maunya? Tidak dicatat jabatan dan kebangsaan mereka kecuali dibilang orang Majus dari timur. Kemungkinan dari Persia, ada yang bilang ya Persia, India, dan Arab. Majus ini ahli perbintangan, astrologi berilmu yang biasanya jadi bangsawan, yang berkaitan dengan penasihat raja di istana, imam atau orang bijak lah. Rupa-rupanya orang Majus ini ditunjuki dan dicerahkan oleh Tuhan sendiri akan makna bintang raja yang segera mereka artikan sebagai apa? Tanda kelahiran atau tanda Natal seorang anak raja di raja. So what? Toh ya nggak bisa berbuat apa-apa, nggak kenal kok, terlalu jauh, kafir lagi ya, nggak ada urusan dan terlalu besar korbannya ke timur. Bila pun mau diurusin. Namun inilah hati, batin, pikiran mereka digalaukan terus oleh Tuhan untuk harus dapat menjumpai
sang anak raja demi untuk apa? Menyembahnya dengan membawa barang persembahan yang khas untuk seorang raja atau ketuhanan, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Itu simbol raja, ketuhanan, dan balsam untuk kematian. Tuhan mengatur keabsahan saksi-saksi mata yang universal bagi Natal Sang Anak. Saksi sorga, dunia, petinggi kaum jelata, kafir, non-kafir, dan seterusnya. Bukankah ini dahsyat sekali? Nah, gambar ini. Orang Majus bertemu sang raja Herodes dengan bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya, ya, tandanya ya, di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, perlu-perlunya menyembah, datang dari jauh, tidak tahu apa-apa. Segeralah dipanggil semua ahli-ahli Taurat ya, supaya bisa memberikan jawaban dari Alkitab. Maka dapatlah jawaban yang mereka sampaikan di Bethlehem di tanah Yudea. Itu adalah nubuat Nabi Mika, Mika 5 ayat 1. Dan berumur 700-an tahun sebelum Masehi. Bukan main, sudah dinubuatkan loh ya. Maka akhirnya mereka pergi ke sana di Bethlehem, betul menemukan, menyaksikan, dan menyembah baby Yesus di Bethlehem. Disembahlah, diberilah itu hadiah yang khusus untuk anak sang raja. Nah, tetapi dalam perjalanan pulang kembali untuk memberitakan kepada Herodes bahwa mereka sudah menjumpainya, karena Herodes minta demikian, supaya tatkala engkau menemukannya, engkau kembali kasih tahu sama saya supaya saya datang juga untuk menyembah. Itu akal busuknya Herodes. Tetapi sekali lagi malaikat datang menjadi saksi keempat malaikat dengan pesan kepada orang Majus lewat mimpinya, jangan kembali kepada Herodes, sebab Herodes mau membunuh anak itu. Dan besertaan dengan itu, saksi kelima ya, malaikat juga berkata kepada Yusuf dalam mimpinya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh. Matius 2 ayat 13. Nah, Raja Herodes tunggu, mana ini orang Majusnya? Enggak kembali. Maka dia tahu bahwa dia ditipu, dia geram, dia merasa dirinya tipu, lalu memerintahkan penyembelihan massal bayi-bayi di Bethlehem, bayi yang berumur di bawah 2 tahun menurut perhitungannya. Kembali dinubuatkan sama Nabi Yeremia 31:15. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Itu luar biasa. Ringkas cerita, maka tumbuhlah sang anak ini. Dan dalam usia 30 tahun, ia tampil sebagai maha guru ilmu kehidupan, dunia dan akhirat yang paling ulung. Dia juga dokter spesialis segala penyakit. Tak ada pasien sakit yang datang yang tidak dipulihkannya. Tak ada penyakit apapun yang tak bisa disembuhkan. Bahkan yang mati pun dibangkitkannya. Ia mengasihi setiap orang dan menamakan dirinya sebagai gembala yang baik, gembala yang bukan upahan. Namun ia amat dibenci, dimata-matainlah, dijebakilah oleh pendengki-pendengki dan petinggi agama sampai dikhianati oleh muridnya sendiri. Dan akhirnya ia dinyatakan bersalah walau tanpa diadili dan tanpa bukti apapun. Ia diperlakukan sebagai penjahat besar, dianiaya habis-habisan, dihukum mati dan disalibkan. Bukan karena apa yang jahat, yang jelek yang dia lakukan, tetapi karena mengatakan siapa dia, yaitu dia mengatakan anak Elohim, ya, anak God, seperti yang sudah disampaikan malaikat tadi. Nah, gelar inilah yang menjadi alasan di zamannya kenapa ia disalib. Itu zaman dulu 2000 tahun yang lalu, dan kini pun gelar itu pula istilah anak yang dihujat orang-orang dengan bertanya, siapakah bidannya? Ini slide yang luar biasa. Universalitas Natal. Natal yang bukan hanya setempat lokal tetapi global seluruhnya. Tuhan menghendaki Natal ini dirayakan universal dan disambut semesta alam, dan itu yang dilakukan ya oleh begitu banyak ya pihak-pihak. Satu, dirayakan di surga dan di dunia. Kita sudah lihat kan dari malaikat dan dari gembala-gembala orang Majus ya. Nah, oleh nabi dan non-nabi. Nabi itu kan nubuat-nubuatnya luar biasa. Pri
Natal sebelum Natal, jauh ratusan tahun sebelumnya. Kemudian non-nabi itu juga ada. Itu di Injil Lukas dicatat. Itu misalnya Simeon dan Hana itu menubuatkan, menatang bayi itu lalu menubuatkan bahwa anak ini nanti menjadi ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Kemudian dia menjadi tanda yang menimbulkan perbantahan manusia. Sekarang kan banyak dibantah-bantah itu. Yesus itu anak Elohim atau bukan, ya anak Allah atau bukan, macam-macam. Oke lah, tetapi ini kenyataan, bukan bantah-bantahan. Baik di kalangan petinggi atau rendahan. Orang Majus kan petinggi. Nah, sedangkan yang gembala-gembala itu kan rendahan. Di antara kafir, non-kafir, tadi sudah dibilang, kafir dari timur, dimaklumatkan oleh malaikat 5 kali, mau apa lagi? Ditandai lagi dengan bintang Bethlehem, dinubuatkan di masa sebelum dan sesudah Natal. Semuanya memuliakan dan menjadikan ini perayaan universal. Kecuali antek-antek ala Herodes yang gagal paham. Kita lihat kesimpulannya, kesimpulan berat untuk Natal. Ya. 5 kali berita otentik dari para malaikat dan saksi mata. Itulah yang menandakan sejatinya kabar baik Natal bagi seluruh bangsa. Tak ada kelahiran siapapun ya dari dunia ini yang God perlu-perlunya menghadirkan malaikatnya itu sebanyak 5 kali. Kecuali untuk Al-Masih itulah. Sampai dikatakan sama para malaikat, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi juru selamat Kristus dan Tuhan. Kemudian disusul sama laskar para malaikat langit, kemuliaan bagi Allah, bagi Elohim di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sekarang kita bandingkan dengan kisah Natal Isa Al-Masih di Quran. Nah, apa ada bidannya? Kita baca surat Maryam 19-27. Dikatakan bahwa Ruh, itu kurung Jibril, berkata bahwa Maryam akan melahirkan seorang anak laki-laki yang suci. Maka Maryam pun hamil, kemudian mengasingkan diri sendirian, tanpa muhrim, pergi ke tempat yang jauh, entah kemana. Pokoknya bukan Bethlehem kan. Nah, seterusnya hingga Maryam sendirian melahirkan Isa di bawah pohon kurma. Menggendongnya kemudian. Jadi, adakah bidannya Isa? Bahkan adakah saksi mata lain atas kelahirannya? Kok tak ada yang mempertanyakan Natal Isa putra Maryam ini? Kecuali sepihak saja mempersalahkan itu Maryam yang justru ada banyak saksi mata. Maka kita harus fair untuk memperbandingkan kisah Natal ini sehubungan dengan sosok Isa Al-Masih ini, kan justru dihormati Muslim sebagai sosok yang paling terkemuka di dunia dan di akhiratnya. Mari kita perlihatkan di slide berikut ini. Nah, di Quran, Allah menyambut dan memberi 4 tanda besar bagi anak Isa di saat kelahirannya. Pertama-tama, gelar Ayatullah diberikan Allah kepada Isa saat kelahirannya sebagai tanda kuasa Allah yang besar bagi semesta alam. Itu surat 21:91. Kedua, gelar Rahmatullah. Nah, belas kasih dan anugerah Allah yang mana diteruskan sang anak ini kepada umat manusia. Surat 19:21. Gelar ini justru sesuai juga dengan apa yang Yesus sendiri katakan tentang dirinya dalam Injil Lukas 4:19, yaitu sebagai rahmat Tuhan yang melawat umatnya. Maka Natal ini sebenarnya adalah rahmat Tuhan yang melawat umatnya. Jadi kenapa dimusuhi atau diolok-olok? Ketiga, ayat yang sangat terkenal luar biasa ini, tapi sering juga dianggap biasa ya. Surat 3 ayat 45, yaitu gelar terkemuka di dunia dan di akhirat lalu. Yaitu suatu dekret Allah di mana sang anak itu paling terkemuka atau paling berkuasa di segala alam. Tak ada alam di mana Isa tidak paling terkemuka. Ya, di alam dunia, alam kubur, alam akhirat semua. Keempat, tak tersentuh setan. Dalam hadis Sahih Bukhari dinyatakan sahih bahwa setiap anak Adam yang baru lahir disentuh oleh setan, lalu memekik menangis karenanya, selain Maryam dan anaknya.
Nah, di sini dimaknai bahwa sang anak ini dilahirkan secara kudus dan tak tersentuh oleh dosa setan, yang mana sesuai dengan pernyataan malaikat Tuhan yang menegaskan bahwa anak tersebut suci atau kudus, baik di Quran maupun di Injil. Nah, adakah anak manusia lainnya yang terlahir tanpa tersentuh setan yang berdosa kecuali Maryam dan sang anak yang satu ini? Maka Allah juga kita lihat menyampaikan penghargaannya, penghormatan Quran dengan menyebutkan nama perempuan satu-satunya dalam Quran dengan menandainya dalam surat ke-19 dengan nama surat Maryam. Nah, tidak ada nama perempuan yang muncul di Quran. Nah, ini suratnya Maryam. Kemudian pemilihan Allah atas Maryam dengan berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia." Surat 3 ayat 42. Nah, Isa sendiri pun menyaksikan salam Natalnya. Ya, jadi salam sejahtera dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku. Dilimpahkan oleh siapa? Tentu Allah ya. Nah, Nasrani adalah kaum yang paling dekat dengan Muslim. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami ini orang Nasrani." Surat 5:82. Itulah sebabnya Quraisy Shihab, tokoh Islam yang terkenal, dia mengingatkan surat 19 ayat 33 mengatakan dalam Al-Quran ada ucapan selamat Allah atas kelahiran Isa. Ya, salam sejahtera dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, dan seterusnya ya. Nah, dikatakan oleh beliau, surat ini mengabadikan dan merestui ucapan selamat Natal yang pertama yang diucapkan oleh Isa Nabi mulia itu sendiri. Luar biasa. Begitu pula Gus Dur, siapa yang tidak kenal dia? Ya, dia bilang bahwa mestinya yang merayakan hari Natal bukan hanya umat Kristen, karena Yesus Kristus itu, Isa Al-Masih itu juru selamat seluruh umat manusia, bukan hanya untuk Kristen. Ya, selayaknya lah disambut universal, karena itulah yang dipersaksikan oleh Tuhan semesta dengan tanda-tanda yang paling absah dan tidak ada yang tahan untuk bersaing atasnya. Tetapi Injil memang telah terlebih dahulu melihat penolakan dan ribut-ribut terhadap Natal dan memaknainya dengan sangat hakiki mendasar. Kita lihat ini aja dirangkum dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai 12. Kenapa ya ada penolakan dan penyambutan terhadap Natal Kristus? Di situ dikatakan sebenarnya ya Tuhan telah mengunjungi umatnya. Namun, nah ini terang ya, terang itu Yesus itu yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya karena dia pencipta kan, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, tapi janjinya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Akhirnya, kesimpulan yang tidak bisa tidak, syukur kita kepada Tuhan karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. 2 Korintus 9 ayat 15. Thanks be to God for His indescribable gift. Apakah gift itu? Itulah karunia Natal Yesus yang tak terkatakan itu, yang tak ternilai itu untuk Anda dan saya. Amin.